YouTube channel aku. Kali ini aku akan ngebahas salah satu wisata alam yang ada di Bogor, yaitu wisata alam Sumber Sirah. Nah, Sumber Sirah ini sekarang bener-bener lagi naik banget nih di kalangan sosial media. Aku sempet bener-bener kayak ngeliat FYP-nya tuh tentang wisata alam ini terus. Nah, aku pengen ngebahas lebih dalam lagi tentang wisata alam ini bersama ownernya langsung. Di sini sudah ada 2 owner yang mempunyai langsung wisata alam Sumber Sirah ini. Sebelumnya boleh diperkenalkan diri dulu, Kak? Boleh. Halo teman-teman semuanya, saya Suci Dirahayu. Saya merupakan owner dari tempat wisata Sumber Sirah ini. Kemudian ini juga di samping saya ada partner saya ya, Kak Fadli namanya. Nah, Kak, sebelumnya aku mau tanya nih, kenapa bisa dinamain wisata alam Sumber Sirah? Kalau untuk namanya ini mungkin ada 2 alasan ya Kak ya. Yang pertama ini tuh diambil karena dari leluhurnya. Kemudian alasan kedua ini karena tempat wisata ini kan terletak di desa Kurtokrejo ya. Nah itu ada desa namanya yaitu Desa Sirahudin. Oh, makanya ada nama Sirah Nah belakangnya. benar, karena kan itu yang paling tinggi gitu kan dari yang lainnya. Jadi Sumber Sirah ini diambil dari 2 alasan itu. Oh iya Kak, kakak ini berdua pasangan Kak atau partneran gitu Kak? Sebenarnya sih saya sama Kak Fadli ini temen sekolah ya kayak teman Iya, sekolah. betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilangin kenapa harus punya partner gitu ya kayak karena kan nggak mungkin gitu satu owner harus mengelola tempat wisata yang mungkin sekarang lagi trennya gitu kan. Betul. Nah, Nah, lagi naik banget ya Kak? bener banget Kak. Nah terus makanya saya mengajak ini nih Kak Fadli untuk menjadi partner saya yang bisa membantu saya seperti itu. Oh, dari Kak Fadlinya, kenapa nih Kak mau diajak kerjasama gitu bergabung untuk mengelola Sumber Sirah ini? Kalau menurut saya karena yang pertama itu tempatnya recommended banget ya buat sekarang. Terus di sana itu hawanya juga sejuk dan cocok banget buat foto-foto diupload di Instagram gitu. Istilahnya ya kalau sekarang itu Instagramable gitu. Iya, benar-benar Instagramable banget karena lagi naik banget Kak di Instagram. Iya, saya juga nggak nyangka Kak. Tapi saya banyak banget ini ya tempat itu. Iya, benar-benar naik. Karena kan kakak berdua nih. Itu kakak benar-benar yang ngerawatnya langsung atau ada yang ngelolanya lagi Kak? Sebenarnya tuh yang mengelola langsungnya di tempat wisata itu Karang Taruna yang ada di desa itu Kak. Oh, berarti kakak cuma mengunjungi beberapa kali aja gitu ya karena di sana ada yang rawat langsung. Nah itu Karang Tarunanya gitu teman-teman. Nah, aku mau tanya di sana tuh airnya tuh kayak gimana ya kayak maksudnya kan namanya Sumber Sirah berarti kan mata air ya. Nah itu dia benar-benar jernih atau gimana Kak? Kalau untuk airnya sih jernih ya kayak karena kan mungkin dari mata air jernih jadi tuh kalau misalnya ada ikan-ikannya kelihatan gitu kan batu-batunya gitu. Oh, berarti bener-bener kelihatan dari atas gitu kan? Pantesan aja lagi trending banget ya kayak. Nah, terus kalau misalnya di sana ngomong-ngomong soal Sumber Sirah nih Kak, itu desa apa tadi Kak? Kurtokrejo ya Kak ya? Iya, Kurtokrejo yaitu Sirahudin. Oh, ini dimanfaatinnya untuk apa sih Kak? Kalau untuk Sumber Sirah ini tuh dia bisa airnya ya kayak airnya itu dia bisa menyembuhkan penyakit kulit. Oh, penyakit kulit, maksudnya kayak bisa gatal-gatal gitu kan? Bukan penyakit kulit sih. Kemudian juga kenapa bersih gitu ya kan airnya kan bersih gitu kan jernih gitu. Karena di situ tuh ada alganya, jadi tuh kami memutuskan untuk nggak mencabut alganya gitu. Jadi biar alga tuh yang membuat Sumber Sirah ini tuh bersih gitu, jernih. Oh, jadi kayak kotoran-kotorannya tuh kayak diserap sama alganya gitu ya kayak. Berarti alganya juga emang bagus banget ya kayak untuk ngejaga bawah airnya gitu. Nah, terus Kak, kenapa sih Kak maksudnya tempat wisata ini benar-benar harus dikunjungi? Apa maksudnya emang karena pemanfaatannya atau emang sengaja dibuka untuk tempat wisata aja? Sebenarnya sih ada 2 faktor ya kayak itu. Yang pertama mungkin awalnya dari desa-desa itu, tuh kayak warganya tuh memanfaatkan airnya gitu kan. Namun ada beberapa warga tuh yang kayak
mengasih masukan gitu kan, kayak buat tempat wisata aja gitu, buat Oh, nambah-nambahin pemasukan di desa itu gitu. oh berarti kayak semua yang didapat itu sebenarnya nggak lari ke kakak ya untuk Iya. penduduk di sana? Bener, jadi nggak sepenuhnya tuh ke saya gitu, jadi mungkin dibagi-bagi gitu. Itu berarti kan kakak bilang tadi airnya sebenarnya dimanfaatin ya kayak. Nah, Bener. terus itu dibuka tempat wisatanya tuh untuk apakah untuk berenang aja atau untuk yang lainnya? Mungkin kalau dipakai untuk berenang aja bisa ya. Kalau berenang bisa, tapi kita lebih ke tempat untuk kayak terapi-terapi yang model kayak ada ikan yang ngegigit-gigitin kaki gitu kak, kayak Terapi. iya terapi. Terapi kan Terapi. Iya. Penyampaiannya agak susah ya kan. Nah, Nah, terus Kak kalau di sana kan ibaratnya berenangnya pasti ke mata air dalam ya kayak. Iya. Nah, itu di situ disediain kamera nggak sih Kak? Kalau untuk disediakan kamera tuh kami belum menyediakan kameranya, tapi di tempat wisata kami tuh menyediakan tempat untuk apa ya namanya? kayak plastik gitu Oh, untuk menutupi kayak Plastik handphone gitu, jadi kayak handphone yang masuk ke plastik gitu. Oh, jadi Menyediakan kayak case-nya gitu Kak untuk biar nggak kena air. bener, iya. Berarti di sana mintanya sama siapa? Maksudnya Karang Tarunanya yang jaga itu? Iya Iya, bener. Karang Taruna. Jadi kami menyediakan seperti itu. Belum, kameranya belum ya, mungkin nanti ya. Sebentar lagi paling kan lagi naik banget. Iya. Terus cara ngejaga fasilitasnya gimana ya Kak? Maksudnya kan di situ kan Karang Taruna ya Kak. Terus cara ngejaga fasilitasnya tuh kayak gimana ya Kak? Untuk tetap indah gitu. Mungkin dari Kak Fadli bisa membantu Kak? Kalau untuk menjaganya sih biasanya kita menggunakan Karang Taruna yang di daerah sekitaran sana ya, biasanya kita pergunakan untuk kayak sepertinya tuh biasanya membersihkan kolam-kolam yang kadang berlumut atau airnya kurang jernih gitu kan ya. Oh jadi rutin gitu Kak? Iya, harus rutin seminggu minimal 1 kali lah dibersihkan supaya airnya tetap kelihatan jernih dan pengunjung pun ya tetap Nyaman puas. gitu ya, nyaman, puas gitu. Iya kayak seminggu sekali ibaratnya apalagi Karang Taruna ya pasti kan banyak orangnya ya. Nah itu kalau kakak taunya kalau misalnya tiap seminggu maksudnya dibersihin tuh dari mana Kak? Kan kakak soalnya jarang dateng kan ya? Iya. kayaknya. Ya karena kita ngelihat dari kondisi airnya aja, kalau sekiranya udah mulai keruh gitu ya itu kan pasti emang harus dikuras atau disedot ya. Jadi ya mungkin kita melihat dari kondisi airnya aja sih Kak. Oh berarti dia nggak mesti seminggu sekali gitu Kak? Jadi kalau Iya. misalnya lagi rame kali Iya. ya kayak Mungkin kalau lagi rame kayak seperti sekarang nih, dimajuin ya kayak Iya, kayak bisa misalnya jadi lebih cepat. gitu. Oh berarti Kan khawatir kayak kalau misalnya seminggu sekali nih Kak, takutnya ada pengunjung yang kurang puas nih, misalnya udah datang jauh-jauh, tiba-tiba gara-gara mungkin seminggu sekali dibersihinnya jadi kayak kurang puas gitu untuk menjadi di tempat wisata itu. berarti kayak lebih mengutamakan fasilitasnya Iya, ya, maksudnya fasilitasnya, betul. kepuasan pelanggan juga ya Kak. Betul. Nah kan ini kan baru akhir-akhir ini aja nih naiknya nih ya Kak. Itu gimana sih Kak cara ngepromosiinnya, maksudnya biar bisa naik gitu Kak? Apalagi kan dia kan di pedalaman ya, otomatis harusnya nggak banyak yang tahu dong kalau misalnya emang bukan orang-orang yang suka hobi ke alam nggak sih Kak? Iya, bener-bener. Itu kenapa sekarang bisa naik banget gitu ya Kak? Nah itu dia, karena kita sekarang menggunakan metode yang namanya sosial media ya. Jadi kadang kita tuh kalau misalnya lagi senggang kita videoin aktivitas-aktivitas yang ada di, kadang misalnya pengunjung datang kita videoin, kita upload di Instagram. Jadi terkadang tuh kita bisa menemukan informasi-informasi itu tuh dari Instagram gitu kayak Iya gitu. sih benar-benar Kak. Makanya bisa naik cepet gitu ya Iya, Kak. makanya. Oh berarti kakak lebih ke awalnya tuh bukan pengunjungnya ya yang memvideokan, maksudnya dari kakaknya ngambil shoot-shoot. Iya, iseng-iseng aja ngambil shoot, diupload di Instagram. Iya makanya bisa naik banget. Dan gak di Instagram doang Kak, di YouTube, TikTok gitu kan, karena kan kita melihat perkembangan zaman nih, kayak wah sekarang nih lagi banyak banget anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak Iya, itu kan betul-betul. pada pengguna TikTok ya Iya. gitu. Jadi ya kami ngambil kesempatan aja gitu buat kayak
upload di TikTok dan kebetulan banget rame ya kayak Fadli Iya, ya, kebetulan. kebetulan rame FYP dan ya, iya, kan? wah jadi banyak gitu yang datang gitu. Iya, aku lihatnya juga kayak rame banget, malah yang tadinya kayak ibaratnya bisa foto-foto kosong belakangnya, sekarang kayaknya Iya, pagi-pagi aja tuh udah rame udah banget ya rame Pak ya. Hmm. Itu Penuh. harga tiket masuknya berapa sih Kak? Maksudnya itu kan di dalam wisata ya. Ya, kalau harga tiketnya sendiri sih cukup murah ya, sekitar Rp1.000 aja Kak. Rp1.000 Kak? Iya, Satu 1.000. orang? Iya, satu orang. Berarti itu lebih ke kayak emang mau ngelestariin aja Iya, kali tempatnya ya nggak ya? iya, Atau iya. soalnya kan kalau misalnya emang nyari pendapatan nggak mungkin ya kayak Iya. maksudnya 1.000 per orang itu Iya. emang karena biar dirawat di sana Kak atau gimana? Kenapa diambil 1.000 per orang itu kan? Pakai 1.000. Iya. 1.000 itu Pantesan banyak Kak. iya sebenarnya kan itu nggak keputusan dari saya ya, karena kan saya ownernya gitu. Karena perbincangan masukan dari warga-warga desa, Teos 1.000 ini karena sebelumnya awalnya emang itu tuh bukan dijadiin tempat wisata Kak. Jadi kayak tempat ya udah buat kayak kalau misal ada yang sakit atau gimana, jadi kayak buat membantu gitu minumnya, airnya juga bisa diminum gitu. Iya sih, pantesan kayak udah bisa diminum, harganya bagus, Iya. terus bisa buat terapi ya kayak Betul. pantas aja harga 1.000 bisa trending gitu dari Iya. sosial media. Tapi yang pegang sosial medianya siapa Kak? Kalau yang pegang sosial medianya sih Tentu kebetulan saja. saya sendiri ya, karena saya berawal dari iseng-iseng ya, kebetulan jadi naik gitu, jadi saya tambah semangat buat mengambil kontennya itu gitu. Kak Fadli konten kreator juga. Iya, kebetulan konten kreatornya, jadi Pantes kayak editannya tuh keren banget gitu ya, Iya. maksudnya kayak yang masuk-masukin ngambil angle-nya tuh Bener pantes bagus Iya. banget. Dan followers dia nih Kak udah banyak, kayak gimana nggak rame gitu Pantesan kontennya. aja FYP-nya naiknya cepet, Iya, apalagi bener. tempatnya juga bagus, Iya. teknologinya banyak ya, maksudnya yang bisa diambil dari sana. Nah, Kak Fadli nggak mau spill sosial medianya? aduh jangan di-spill deh, nanti pada rame nge-follow saya semua, bukan ke tempat wisatanya Dan gitu ternyata kan. Kak Fadli ini konten kreator juga, boleh dikasih tahu aja Kak. Coba tahu nanti viewersnya makin banyak ya Kak. Kalau mau follow ya bisa di Di bawah follow ini, aja, ya, di bawah ini. sini. Di bawah Pokoknya ini. di bawah inilah ya. Ntar dimasukin aja. Malu ya, Iya, malu. malu. Padahal followersnya banyak gitu, tapi malu. Pantesan aja mesti bisa mengelola brandingnya Iya. ya, naikin brandingnya. Nah, kebetulan nih Kak, sekarang pertanyaan terakhir, maksudnya kayak apa sih Kak, maksudnya kesan dan pesan dari yang awalnya bukan tempat wisata terus tiba-tiba jadi tempat wisata dan bener-bener kayak kakak kan nggak berekspek ya bakal Iya, selama ini kayak, maksudnya perasaan kakak tuh gimana sih Kak, maksudnya tempat yang awalnya kakak pakai cuma untuk warga sekitar jadi kayak benar-benar bermanfaat untuk orang-orang yang berwisata juga. Mungkin kalau dari saya sih untuk rasa kenapa rame gitu kan, rasa saya kenapa bisa rame itu tuh seneng, ada senengnya, ada ya bahagianya, mungkin kayak lebih ke bahagia gitu kan, karena sebelumnya tuh saya punya impian kayak ingin sekali membuka tempat wisata gitu loh Kak, kayak di Indonesia tuh kan banyak gitu. Nah terus di Indonesia ini saya pengen nunjukin ke Indonesia ini punya tempat wisata yang pokoknya Indah gitu, alam, berbau-bau alam gitu. Jadi kayak nggak usah keluar negeri lah, Indonesia aja gitu. Oh biar jadi kayak bikin warga itu udah jalan-jalannya di sini aja, nggak iya, harus keluar-keluar gitu. jadi kan ke Indonesia tuh terkenal gitu di luar negeri gitu Kak. Apalagi kayak itu di daerah Bogor gitu ya, maksudnya kayak yang daerah terpencil tapi punya wisata yang seindah itu. Kalau dari Kak Fadli sendiri Kak, Kalau dari saya sendiri, kepuasan apa yang kakak dapat gitu dari menjadi partnernya kan Kak? kepuasannya sih ya saya sangat puas karena saya bisa merasa menguntungkan bagi banyak orang ya, terutama buat orang yang daerah pedesaan ya, karena dengan fasilitas yang cukup wah gitu dengan harga segitu ya, menurut saya itu sangat worth it buat warga pedesaan karena ya harganya sangat terjangkau gitu. Sama buat nambahin followers Kak. TV. Iya, bisa jadi. TV-nya nanti dibagi
dua Kak, ya? Iya, opsinya dibagi dua. Nah, itu dia ternyata wisata alam Sumber Sirah ini, Sumber Sirah ya Kak? Iya, Nah, Sumber Sirah. Sumber Sirah ini ternyata dia bukan cuma wisata alam aja, ternyata dia punya air yang emang bisa ngobatin untuk kayak penyakit kulit, terus bisa diminum juga ya Kak? Iya, bisa banget Bisa minum. diminum, terus bisa untuk terapi, banyak banget ya Kak manfaatnya. Maksudnya yang kayak pantesan aja gitu, maksudnya sekali upload bisa viewersnya tinggi, ternyata dia mempunyai manfaat yang luar biasa. Nah, teman-teman, aku bakal tutup acara ini. Mohon maaf kata dan maksudnya lebih dan kurangnya kata yang aku ucapkan ke kakak juga. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Kak. Nah, dadah, selamat selesai.